Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan pemeriksaan saraf kranial. Jadi kita akan melakukan pemeriksaan terhadap fungsi 12 saraf kranial. Saraf-saraf tersebut adalah saraf olfaktori, yaitu kranial saraf 1, lalu optikal yaitu kranial saraf 2, okulomotor, koklear, dan abdusen masing-masing merupakan saraf kranial 3, 4, dan 6. Saraf trigeminal yaitu saraf kranial nomor 5, facial yaitu saraf kranial nomor 7, vestibulokoklear yaitu saraf kranial nomor 8, glossopharyngeal dan vagus masing-masing saraf kranial nomor 9 dan 10, aksesori yaitu saraf kranial nomor 11, dan hipoglossal yaitu saraf kranial nomor 12. Oke, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan pada saraf kranial nomor 1, yaitu saraf olfaktori, saraf menghirup. Nah, bagaimana pemeriksaan yang kita lakukan? Pertama, kita minta pasien untuk membuka hidungnya. Pasien minta untuk menutup salah satu hidungnya, lubang hidungnya. Lalu kita akan berikan alkohol atau kain yang dikasih oleh alkohol. Lalu kita minta pasien untuk mengidentifikasikan bau alkohol tersebut. Terasa tidak, Pak? Terasa. Oke, sekarang yang satunya lagi. Terasa, Pak? Terasa. Oke, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan pada saraf kranial 2 atau optikal. Nah, pemeriksaan yang dilakukan ada dua macam, yaitu pemeriksaan sensoris dan refleks. Biasanya pemeriksaan sensoris itu kita menggunakan log chart atau Snellen. Tapi karena keterbatasan alat, kita tidak melakukan tes seperti itu. Kita melakukan tes alternatif yang akan dilakukan sebagai berikut. Untuk melakukan tes alternatif refleks, kita duduk berhadapan dengan pasien dan menempatkan tangan kita pada masing-masing kuadran 60 derajat dari meridian. Kita seperti ini, enggak saya saja, Pak. Lalu kita meminta pasien untuk menebak atau memeriksa tangan mana yang naik atau turun. Kanan, kiri, dua-duanya. Nah, untuk melakukan tes refleks, kita menyinari mata pasien dengan senter, lalu kita memperhatikan perubahan pupil yang terjadi pada mata pasien. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada saraf kranial 3, 4, dan 6. Nah, pemeriksaan yang dilakukan perlu diketahui bahwa otot-otot ini, okulomotor, koklear, dan abdusen, bertanggung jawab pada pergerakan otot mata. Nah, tes apa saja kita lakukan? Tes tersebut adalah sebagai berikut. Seperti tes tadi pada saraf kranial 2, pertama kita melakukan tes refleks pada perubahan pupil pasien saat disinari cahaya. Untuk tes refleks selanjutnya, kita meminta pasien untuk memandang benda yang berada pada jarak jauh, lalu kita melihat perubahan ukuran pada pupil pasien. Untuk tes selanjutnya ada tes motor. Kita meminta pasien dengan tanpa menggerakkan kepala untuk menengok ke kanan dan ke kiri, baik ke kanan atas, ke kanan horizontal, baik ke atas horizontal dan bagian bawah. Bum, Pak. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada saraf trigeminal atau saraf kranial nomor 5. Nah, saraf ini perlu diketahui bertanggung jawab pada sensoris dan motorik pada wajah. Nah, kita melakukan tes sensoris, refleks, dan motor pada saraf
kranial nomor 5 ini. Untuk tes aksesoris, kita pertama siapkan kapas, minta pasien untuk menutup mata, lalu kita usap kapas ini pada bagian forehead, pipi, dan lower face. Setelah itu pada saat itu juga kita menanya pada pasien atau bertanya pada pasien tentang bagaimana yang disentuh oleh kapas. Bagaimana Pak? Bagian bawah pipi, Bagaimana? bagian atas pipi, Bagaimana? bagian dahi. Untuk melakukan tes refleks, pertama kita minta pasien untuk memandang ke atas, lalu kita memegang kornea eyelidnya. Setelah itu disentuh bagian mata dengan cotton bud dan kita periksa reaksi kedipan mata. Kena ke atas seperti ini, pegang seperti ini. Susah. Oke, pemeriksaan selanjutnya kita akan memeriksa motor pada kranial saraf 5. Nah, bagaimana pemeriksaannya? Ada banyak caranya, kita melakukan satu saja. Kita bisa minta pasien untuk membuka mulut, lalu kita sebagai pemeriksa memberikan tekanan untuk menutup mulut pasien. Buka mulutnya. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada kranial saraf 7 atau saraf fasial. Saraf ini berperan dalam memberikan ekspresi pada wajah. Nah, kita melakukan pemeriksaan motorik dan refleks untuk saraf ini. Untuk pemeriksaan motor ada banyak caranya, kita beri salah satu aja untuk membersihkan waktu. Kita bisa meminta pasien untuk tersenyum atau membuka mulut sambil menunjukkan giginya. Dan kita melakukan pemeriksaan pada perubahan otot yang dialami pada wajah pasien. Untuk tes refleks, kita bisa minta pasien untuk buka matanya lebar, lalu kita akan mengetuk pada bagian foreheadnya dan melihat reaksinya. Untuk reaksi normal, maka tidak akan terjadi refleks blinking pada mata pasien. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan pada saraf kranial 8 atau saraf vestibular cochlear. Nah, seperti namanya, saraf ini bertanggung jawab pada pendengaran dan keseimbangan tubuh. Nah, untuk membersihkan waktu dan karena keterbatasan alat juga, kita hanya melakukan 2 pemeriksaan, yaitu pemeriksaan pendengaran dan juga pemeriksaan vestibular. Untuk melakukan pemeriksaan pendengaran, pertama kita minta pasien untuk duduk, lalu menutup salah satu telinganya, dan kita berbisik pada telinga yang satunya lagi yang terbuka berjarak sekitar 60 cm dengan membisikkan antara beberapa huruf dan angka. Setelah itu kita minta pasien untuk mengulangi huruf dan angka yang telah kita sebutkan. M, H, 11. Untuk pemeriksaan vestibular, kita meminta pasien untuk menengok pada bagian kiri atau kanan secara maksimal, lalu kembali pada posisi normal, dan kita memeriksa tanda-tanda terjadinya nistagmus pada mata pasien. Tabah kembali. No. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada cranial nerve 9 dan 10, yaitu glossopharyngeal dan vagus. Kedua saraf ini berperan dalam inversi pada lidah, faring, lalu laring, dan toraks abdominal visceral. Pemeriksaan yang dilakukan adalah sebagai berikut. Untuk melakukan pemeriksaan pada cranial nerve 9 dan 10, pertama kita bisa meminta pasien untuk meminum air, lalu kita perhatikan proses penelanan yang dilakukan pasien, apakah ada delay atau tidak. Untuk proses penelanan yang normal tidak disertai oleh delay.
Untuk pemeriksaan selanjutnya kita bisa memeriksa suara bicara dan suara batuk pada pasien. Halo Pak, Halo. bisa cek suara batuknya? Untuk tes selanjutnya kita bisa minta pasien untuk membuka mulut sambil berkata A, lalu kita memeriksa bagian uvula pasien. Oke, saraf selanjutnya yang akan kita periksa adalah cranial nerve 11 atau aksesori. Nah, saraf ini bertanggung jawab kurang lebih sama dengan saraf vagus dan juga bertanggung jawab pada gerakan pada otot sternocleidomastoid dan upper trapezius. Pemeriksaan yang akan dilakukan untuk memeriksa cranial nerve 11 ini, pertama kita bisa memeriksa untuk tanda-tanda atrofi pada pasien. Bagaimana caranya? Kita minta pasien untuk mengangkat kedua shouldernya, lalu kita memberikan tekanan balik. Ini untuk memeriksa otot trapezius pasien. Untuk pemeriksaan selanjutnya, kita bisa meminta pasien untuk merotasi kepala ke kiri dan ke kanan, lalu kita memberi tekanan balik untuk menahannya. Ini untuk memeriksa gerak pada otot sternocleidomastoid. Rotasi gini Pak, gini. Oke, saraf terakhir yang akan kita periksa adalah cranial nerve 12 atau hipoglossal. Nah, saraf ini bertanggung jawab atas gerakan pada lidah. Nah, pemeriksaan yang akan kita lakukan adalah sebagai berikut. Hal yang pertama kita lakukan adalah kita harus memeriksakan tanda-tanda atrofi pada lidah pasien. Tunjukkan lidahnya Pak. Selanjutnya kita meminta pasien untuk menjulurkan lidahnya, lalu kita memeriksa akan tanda-tanda deviasi pada lidah pasien. Untuk pemeriksaan terakhir kita akan memeriksa kekuatan pada lidah pasien. Dan bagaimana caranya? Nah, kita minta pasien untuk mendorong lidah ke pipi kanan dan kiri, lalu kita akan memberikan tekanan untuk melawannya. Oke, satu lagi. Ya, sekian dari pemeriksaan untuk saraf kranial. Kurang lebihnya mohon maaf, juga mohon maaf atas segala keterbatasan ilmu dan peralatan yang saya miliki untuk praktek ini. Kurang lebih juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.